Aku menjelajahi hutan pinus Karanggayam Kebumen sampai Pagedongan Banjarnegara. Luas hutan ini kurang lebih 1.500 hektar atau 15 km persegi. Cukup luas bukan? Aku memanfaatkan juga rebung bambu hutan. Lalu untuk mengolahnya menjadi makanan kaya akan serat dan protein. Apa ini? Ini adalah jamur Marasmius oreades. Semakin ke dalam hutan, aku tersesat di air terjun yang curam ini. Hingga bertemu Centropus nigrorufus, bubut Jawa. Membuat shelter darurat dari daun marasi yang buahnya disebut miracle fruit. Hingga bertemu palem hutan. Selamat menyaksikan Adim Explore. Di hamparan hutan Karanggayam, aku sudah berada di ketinggian 500 mdpl. Saat menjelajah hutan, yang paling utama adalah jangan sampai dehidrasi. Jadi aku menyelusuri aliran sungai yang bersih ini. Aku juga menuju ke arah utara. Tapi ya, ini adalah pengalaman pertama tersesat di hutan belantara. Ini adalah air terjun yang cukup curam dan cukup tinggi. Jadi aku tidak mungkin melewatinya. Tidak butuh waktu lama, aku berpikir, ya ini tidak mungkin dilewati dan sangat nihil. Ini apa? Seperti serabi. Ini adalah jamur spesies dari Marasmius oreades atau jamur cincin peri. Bisa dikonsumsi tapi alot. Ah, buang. Aku mencari juga rebung bambu hutan. Cari yang paling muda agar enak dikonsumsi. Setelah dapat cukup banyak, akhirnya aku kumpulkan dan mencucinya. Jangan sampai ada duri yang tertinggal karena itu bisa menyebabkan gatal. Oh ya, di sini airnya mengalir jernih, bersih dan bebas dari kotoran-kotoran manusia. Karena ini benar-benar di tengah hutan belantara. Setelah selesai, aku melanjutkan perjalanan berikutnya. Aku di sini menemukan jamur wulan atau Gymnopus sp. Jamur ini dikenal sebagai jamur liar yang tumbuh pada musim hujan. Ini menurut saya jamur paling enak. Dapat dikonsumsi, tapi hati-hati, jangan ditelan sama tanahnya. Maaf. Oh ya, di sini banyak sekali sarang laba-laba, jadi tidak memungkinkan ada manusia berlalu larang di sekitar sini. Apa ini? Ini adalah area Caudata, termasuk dalam kategori pohon palem-paleman. Ini seperti pohon apa ya? Pernah kenal? Oh iya, sekilas mirip pohon kurma. Tapi mana mungkin di hutan ada pohon kurma? Mencicipinya. Waduh, ternyata ini sangat gatal. Setelah saya cari di internet, ternyata ini sejenis sama pohon aren. Pantas saja gatal. Tidak layak. Sudah terlalu jauh, aku menelusuri hutan ini. Jadi aku mencari tempat yang aman buat membangun shelter darurat. Aku mendirikan shelternya di bawah pohon kelapa. Tapi pohon kelapanya tidak berbuah, jadi tergolong aman. Oh iya, pohon kelapa ini tidak lebih tinggi dari pohon lainnya, jadi aman apabila hujan, badai, petir datang. Arus listrik mungkin teralihkan oleh pohon lain. Pertama-tama aku membersihkan area sekitar agar enak nantinya buat ditinggali. Aku juga mengambil beberapa ranting dari pohon bambu ini. Mengambil secukupnya saja, benarnya bisa saja membuat shelter yang mumpuni. Tapi karena waktunya sudah cukup sore, jadi aku membuat seadanya saja. Begini cara benar mengikat dari daun marasi. Daun ini tergolong sangat kuat dan tidak mudah robek. Ini sudah hampir jadi, tinggal membuat atapnya. Ini daun marasi, sangat cocok buat atapnya. Ada yang bilang buah marasi ini buah ajaib. Mengapa disebut buah ajaib? Karena kandungan protein kurkulin. Protein ini mengikat reseptor rasa manis di lidah dan mengubah resepsi rasa, membuat air putih atau makanan asam terasa manis. Efek manipulasi ini bersifat sementara, berlangsung 10-30 menit. Begini cara menata atap dari daun marasi, diselang-selingnya teman-teman agar tidak bocor.
Shelter darurat sudah jadi. Sekarang saatnya tinggal membuat alasnya agar tidak tersengat dari semut api. Sekarang saatnya mengolah makanan. Jamur dan rebung yang tadi saya ambil. Awas, hati-hati saat melintas. Ini adalah semut pemburu hitam. Nama ilmiah Leptogenis dimunata, famili dari Formicidiae. Wow, aku menemukan jamur kuping. Jamur kuping ini biasanya tersedia di market-market kalian berada. Di kota tentunya. Tapi ini di hutan, menariknya bukan? Jamur ini tidak beracun, cara mengolahnya juga sangat mudah. Nama ilmiah Auricularia auriculaceae. Sangat tumbuh subur pada batang pohon yang lapuk. Jamur ini kaya akan serat, antioksidan, zat besi, dan vitamin. Menjadikannya makanan super untuk kesehatan jantung, pencernaan, dan imun tubuh. Meski bahan-bahannya organik, tetap saya mencucinya agar bersih dan bebas dari kuman, bakteri, atau kotoran hewan lainnya, serangga contohnya. Siapkan buat tunggunya, 2 ranting cabang dan di bawahnya ada api, jadi siap digunakan. Ini cara mudah, simpel, dan tidak perlu ribet. Pertama-tama rebus rebungnya agar tidak pahit dan tidak alot. Setelah beberapa menit sudah mulai mendidih. Saya rasa ini cukup matang. Cicipinya. Ya, ini sudah empuk. Jadi layak untuk diangkat. Lanjut membuat tumisnya. Ini adalah minyak. Aku sengaja membawanya agar persiapan di hutan. Bumbu-bumbu dan racikannya sudah saya siapkan. Tinggal memasukkannya. Aromanya sungguh luar biasa. Perut jadi semakin terasa lapar. Apapun yang di hutan saat perut lapar pasti akan enak saat dikonsumsi. Tapi harus hati-hati memilih bahan-bahannya teman-teman. Jika tidak yakin dan tidak tahu, sebaiknya jangan gegabah. Bahaya akan meracuni perutmu sendiri. Jadi harus cari tahu dulu di internet mungkin atau orang tua. Orang tua zaman dahulu lebih pandai mengidentifikasi hutan. Oke, saya rasa ini sudah matang dan siap untuk disajikan. Aku menggunakan alas dari daun marasi. Wow, daun marasi lagi, daun marasi lagi. Sangat bermanfaat untukku saat ini. Kita mencicipinya. Enak. Saya rasa ada sedikit rasa daging. Karena perpaduan dari jamur dan perpaduan dari rebung. Wow, ini luar biasa. Vegetarian mungkin bisa jadi alternatif. Setelah selesai menyantapnya, aku melanjutkan rebahan. Ya, hari sudah mulai sore, jadi saya rasa akan tidur di sini. Saya rasa cukup aman, karena di sini tidak terlalu belantara. Meski demikian, saya tetap waspada. Jadi, aku akan tidur di sini dan bermalam di sini. Semoga aman.
Hari mulai pagi, aku melanjutkan perjalanan berikutnya. Aku mempersiapkan dulu barang-barangku jangan sampai ketinggalan. Dengan arah matahari terbit dari arah timur ke barat, aku bisa memperkirakan bahwasanya aku pergi ke arah barat. Ya, ini secara ilmiah fenomena ini terjadi akibat rotasi bumi dari barat ke timur yang membuat matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Langkah demi langkah, aku sampai di Karanggemantung. Aku dibuat takjub. Apakah ini batu kars atau batu kapur? Memang berkaitan erat, namun tidak persis sama. Sederhananya, batu kapur adalah batu gamping, adalah bahannya. Sedangkan kars adalah bentang alam atau pemandangan yang terbentuk dari pelarutan batuan kapur tersebut. Tidak sabar dong aku menaikinya. Sungguh luar biasa, menakjubkan, namun harus ekstra hati-hati. Batuan di sini sangatlah tajam, benar-benar tajam. Salah melangkah bisa menggores kulitku. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati. Aku sudah sampai di gua. Ini mirip gua. Apakah ini gua? Ya, tergolong gua karena ini di bawah bebatuan. Wow, luar biasa. Aku hampir sampai di puncaknya. Sejauh mata memandang, aku dibuat terpesona. Wow, sungguh luar biasa ciptaan Tuhan ini. Di sini aku juga menguji manakah batu yang sangat tajam tidak bisa dilewati dengan daun ini. Wow, robek. Ini adalah salah satu penghuninya, kadal batu. Inilah bentangan alam dari atas batu Karanggemantung. Jika kalian ingin mengunjungi tempat ini, kalian bisa cari di map Karanggemantung Stone Park.